Baik, sebelumnya terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk bisa berjumpa via online ya pada siang hari ini. Mohon maaf tidak bisa, kuliah langsung di kelas gitu, semoga nanti ada kesempatan saya ketemu langsung ya di kelas lagi. Oke, untuk absen mungkin nanti saya mulai, perhitungkan ya di jam 13.15 sesuai dengan ketentuan maksimal keterlambatan 15 menit. Mangga silahkan nanti teman-teman yang belum hadir bisa diingatkan kembali. Baik, untuk pertemuan hari ini saya melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Prina. Mungkin ya sebelumnya sudah dibahas tentang pendahuluan tentang kimia organik dan juga mungkin sudah dibahas juga ya tentang alkana, alkena, dan alkuna ataupun senyawa hidrokarbon secara umum. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang saya awali ya. Jadi beberapa gugus fungsi. Jadi di dalam senyawa-senyawa organik itu ada beberapa gugus fungsi penting gitu. Jadi kalau yang kita pelajari tidak semuanya gitu. Paling hanya beberapa yang memang sering berinteraksi yang kita gunakan di teman-teman di lab seperti itu. Jadi untuk hari ini saya akan bahas dua dulu, alkohol dan juga eter. Alkohol mungkin secara nama familiar ya teman-teman. Dengan nama alkohol itu familiar gitu, tapi nanti coba kita tambah beberapa pembahasan yang perlu gitu untuk senyawa ini. Jadi senyawa alkohol itu secara umum adalah suatu molekul yang dia memiliki suatu gugus hidroksil yang terikat pada suatu atom karbon jenuh. Jadi ciri-ciri dari senyawa alkohol itu adalah memiliki gugus OH. OH atau hidroksil namanya. Jadi kalau teman-teman punya suatu alkana ataupun alkena ataupun alkuna ataupun cincin aromatis, kemudian di sana ada ketemu gugus hidroksi gitu ya, ada gugus hidroksi yang nempel, berarti itu adalah termasuk golongan senyawa alkohol. Ini contohnya ya, yang paling sederhana, yang paling pendek itu adalah metanol. Kemudian ada etanol dan seterusnya. Jadi ini nanti untuk penamaannya kita akan bahas. Tapi yang penting teman-teman sebetulnya kalau mau penamaan senyawa organik itu harus ini ya, dihafalkan dulu alkananya. Itu untuk mempermudah nanti dalam penamaannya. Jadi alkana mulai dari 1 sampai 10 lah ya minimal, mulai dari metana sampai dengan 10 apa? Dekana ya. Jadi apal belum dari metana sampai dekana? Insya Allah. Oke, jadi itu dulu yang penting rantai utamanya. Oke, tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Jadi selain dia terikat pada rantai alkana, alkohol itu juga bisa terikat pada suatu, kalau ini namanya benzil. Benzil itu benzil itu ada aromatik, kemudian ada CH2. Nah, ini namanya benzil. Sehingga namanya untuk senyawa ini benzil alkohol. Ya, jadi selain itu juga dia bisa terikat pada suatu rantai alkena ya, gitu. Ataupun juga bisa terikat pada suatu rantai alkuna. Kemudian selain terikat pada cincin benzil, gugus hidroksi itu juga bisa terikat langsung pada cincin aromatis. Nah, kalau kalian nemu suatu senyawa, ini utamanya ini ya, rantai utamanya ini namanya golongan fenol. Jadi fenol itu adalah alkohol aromatis gitu. Jadi alkohol yang terikat pada cincin aromatis itu disebut sebagai fenol. Nah, ini bentuk fenol yang paling sederhana. Tapi bisa saja fenol itu bentuknya, maksudnya senyawa utama atau rantai utamanya fenol gitu. Tapi bisa saja di dalam cincin itu misalkan terikat suatu metil gitu, ataupun juga terikat atau tersubstitusi gugus alkohol yang lain gitu. Jadi tidak hanya satu alkohol gitu, tapi juga ada yang punya beberapa gugus fungsi alkohol gitu. Jadi nempelnya tuh nggak cuma satu gitu, tapi ada beberapa.
Kalau cuma satu seperti ini namanya fenol gitu. Tapi kalau misalkan di dalam struktur ini ada tambahan OH yang lain, maka ini namanya polifenol. Misalkan seperti ini. Nah, ini namanya fluoroglucinol gitu. Ada juga yang namanya resorcinol. Kalau resorcinol itu 2 ya, gugus OH-nya 2 gitu. Kalau fluoroglucinol 3. Kalau hanya 1 ini namanya fenol. Ciri-cirinya terikat langsung ya. Jadi beda dengan yang benzil tadi. Kalau benzil kan masih ada CH2-nya. Tapi kalau yang fenol itu terikat langsung ke cincin aromatis. Cincin aromatis itu khasnya dia cincin 6 ya. Segi 6, kemudian di tengahnya ada lingkarannya. Sebetulnya lingkaran itu mewakili garis ya. Jadi bisa digambarkan dalam bentuk lingkaran atau biasa juga digambarkan seperti ini. Jadi ada garis selang-seling gitu. Kenapa digambarkan lingkaran ya? Karena garisnya itu bisa geser ya. Jadi selang-selingnya tuh bisa geser gitu. Bisa ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Jadi seperti itu digambarkannya. Ini saya lewat. Oke, kemudian untuk penggolongan alkohol itu didasarkan seperti apa ya? Seperti karbon ya. Karbon kan dia punya ada digolongkan menjadi ada yang primer, sekunder, tersier, kuaterner gitu. Nah, alkohol juga demikian gitu. Jadi alkohol itu digolongkan berdasarkan derajat substitusi dari atom karbon yang langsung berikatan dengan gugus hidroksilnya. Jadi kalau misalkan suatu alkohol primer berarti dia terikatnya ada di C primer gitu. Ini alkohol primer ya. Jadi dia terikatnya di C primer. Untuk alkohol sekunder dia terikatnya di C sekunder. Sedangkan untuk yang alkohol kuaterner dia terikatnya di C kuaterner. Tersier, maaf. Jadi kalau yang alkohol tersier maka dia terikatnya di C tersier. Udah nggak usah dibahas ya, mana C primer, sekunder, tersier ya. Jadi kalau intinya sifat alkoholnya, apakah primer, sekunder, atau tersier, itu mengikuti derajat substitusi dari atom karbon yang mengikat hidroksi. Ya, jadi kemungkinannya ada 3, primer, sekunder, ataupun tersier. Dan nggak mungkin ada kuaterner ya, karena karbon itu tangannya cuma 4 gitu. Jadi dia hanya mungkin untuk berikatan dengan 4 atom yang lain. Ini tadi penjelasannya saja. Nah, ini ada beberapa contoh alkohol yang dia terdapat pada senyawa-senyawa kompleks ya, seperti misalkan geraniol. Geraniol itu dikenal sebagai senyawa yang ada di bunga mawar ya, yang memberikan aroma mawar. Nah, itu adalah namanya senyawa geraniol. Termasuk ke dalam alkohol primer. Kemudian ada mentol yang ada di minyak peppermint. Nah, mungkin yang minyak aromaterapi, aroma peppermint, nah itu adalah senyawa mentol. Ini masuknya ke alkohol sekunder. Kenapa sekunder? Nah, ini sebenarnya ada C-nya ya di sini. Jadi kalau siklis, nah ini sebetulnya masing-masing itu mewakili satu atom C. Kemudian ada isopropil alkohol, ini juga masuk ke alkohol sekunder. Kemudian ada tersier butil alkohol, norethindron dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat maksudnya bisa paham gitu ya struktur ini masuk alkohol atau tidak. Memang harus lihat contoh ya, lihat contoh itu harus melihat contoh baru kemudian kalian tentukan ini alkohol atau bukan. Yang jelas dia alkohol kalau ada gugus hidroksinya gitu ya. Dominan ada hidroksinya. Kemudian sekarang ke penamaan ya. Jadi kalau di kimia itu pasti ada nama ya. Setiap senyawa itu pasti ada nama dan dia pasti punya 2 nama ya. Ada nama trivial, ada nama IUPAC.
Kalau nama IUPAC itu adalah nama standar ya, nama yang berdasarkan pada kesepakatan internasional. International Union Pure and Applied Chemistry gitu. Jadi ini nama secara aturan standarnya, nama kimianya. Sedangkan untuk nama trivial, jadi ada dua ya namanya, ada nama IUPAC, ada nama trivial. Kalau IUPAC itu nama standar, nama kimia. Kalau nama trivial itu biasanya nama dagang atau nama yang dikenal oleh masyarakat. Nama dagang ya. Jadi kok kayak misalkan gini, kalian ke apotik mau beli alkohol 70%. Alkohol 70% isinya apa? Ada yang tahu alkohol 70% itu isinya apa? Alkohol dan aquades. Ya, alkohol jenis apa? Etanol. Ya, benar, etanol ya. Jadi nama mungkin secara di masyarakat dikenalnya alkohol gitu. Padahal sebetulnya di dalam alkohol yang kita maksud itu isinya adalah etanol gitu. Jadi alkohol jenisnya apa? Jenis etanol. Kan jarang ya ke apotik terus beli etanol 70% gitu kan. Enggak gitu belinya. Jadi itu perbedaannya ya. Mungkin yang kadang kalau orang yang tidak paham ya dianggapnya semua, padahal kalau kita sudah pahami ini, alkohol itu adalah golongannya gitu, golongan besarnya. Sedangkan nama senyawanya tetap ada, masing-masing tetap memiliki nama sendiri-sendiri. Kemudian sekarang kita bahas ke penamaan ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu struktur untuk memberi nama, yang pertama kali dilakukan apa? Kalau kalian diminta memberi nama, Hitung dulu jumlahnya. jumlah apa? Jadi yang CHC-nya ada berapa? Itu namanya ngitung apa? Nah, rantai induk ya. Untuk mencari rantai induk, itu kita penomorannya berdasarkan apa? Mulainya dari mana, itu acuannya apa? Yang terdekat ke Cabang. Oke, yang terdekat ke cabang. Itu kalau kalian punya alkana ya. Jadi kalau alkana itu aturannya cari rantai terpanjang itu dilihat dari yang paling dekat dengan cabang. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang gugus fungsi, maka penomoran itu dimulai dengan dimulai dari C yang paling dekat dengan gugus fungsinya. Nah, kan soalnya gini, kalau kita tadi berbicara cabang, sebetulnya paling dekat dari sini kan ya, dari kanan gitu. Tapi karena ini sudah ada gugus fungsinya, maka penomorannya dimulai dari, bukan dari kiri, tapi dari kanan gitu. Dari kanan ke kiri gitu, karena C yang ini paling dekat dengan hidroksi, sehingga penomorannya dimulai dari sini ke sini. Nah, kemudian yang tidak berfungsi sebagai rantai utama, berarti ini berfungsi sebagai cabang. Nah, kalau teman-teman lihat penamaannya, sebetulnya sama kan ya dengan tata cara penamaan alkana kan? Tinggal disebutkan posisi cabangnya di nomor berapa, kemudian berupa apa. Kalau kebetulan di sini berupa metil ya. Kemudian posisi gugus alkohol atau hidroksi. Hidroksilnya itu ada di nomor berapa? Di C berapa? C1. Kemudian baru disebutkan rantai utamanya dan diberi akhiran ol. Untuk menandai bahwa senyawa itu adalah senyawa alkohol. Itu ya, jadi penamaannya simpel. Kalau teman-teman sudah paham dengan penamaan alkana, untuk penamaan alkohol lebih mudah itu karena hanya diganti belakangnya aja sama ini posisinya ya, posisi alkoholnya disebutkan di posisi C nomor berapa. Ini sudah lewat dulu. Ini udah. Oke, sekarang kita coba, sekarang kalian coba ya beri nama. Ini nggak usah lah ya, ini sederhana kalau ini. Yang ini aja.
sama ini. Ini boleh deh. Oke, silahkan diberi nama yang nomor 1 dulu. Hexa. Kalau nomor 1, apa namanya? 2 butanol. Oke, yang nomor 2. Nomor 2 ini 4 metil 1 pentanol. Apa? 4 etanol. Ini penomorannya dimulai dari mana ya? Ini gini ya. Ini maaf. Kok geser? 2. Oke, sekarang yang nomor 2. 4 metil 1 pentanol. 4 metil 1 pentanol. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 4 metil 1 pentanol. Oke, yang nomor 3. Empat dimetil 2 butanol. 4. Kalau ada 2, berarti tetap disebutkannya 2. Tidak hanya 1 kali. 4,4 gitu. Iya. Butanol. Dimetil 2 butanol. Baik, ini penomorannya kalian bisa lurus, bisa belok ke atas, atau belok ke bawah, sama aja karena sama-sama 5 ya. Nah, ini kalau seperti ini lurus berarti cabangnya 2. Apa tadi? 4,4. Jadi tetap disebutkan 2 kali kalau misalkan memang di sana ada 2 metilnya di posisi yang sama. Dimetil 2 ya. 2 pentanol. Ya, seperti itu untuk penamaan contohnya ya. Tidak susah ya, tidak sulit ya. 4,4 dimetil. Jadi memang sekali lagi jangan dihafalkan teman-teman, jangan dihafalkan tapi difahami gitu. Saya harus mulai penomoran dari mana, kemudian mulai siapa dulu yang ditulis gitu. Nah, itu difahami, jangan dihafalkan. Karena kalau penamaan kalau kalian hafalkan, saya rubah strukturnya, yaitu nanti susah lagi ngasih namanya gitu. Jadi harus difahami saja bagaimana urut-urutan penamaannya. Baik, kemudian ini penamaan yang lain ya. Jadi alkohol sederhana tuh yang rantainya masih pendek. Ini sering dinamai dengan nama radikofungsional umum yang juga telah disetujui oleh IUPAC. Jadi selain penamaan tadi ya menggunakan penomoran seperti ini, itu juga bisa digunakan penamaan seperti ini. Misalkan ini disebutkan dulu alkilnya apa, kemudian alkohol gitu. Propil alkohol, kemudian ini butil alkohol gitu. Jadi disebutkan dulu apa namanya? Alkilnya ya. Ini alkilnya. Nah, kemudian ini gugus fungsi alkoholnya. Ini juga sama, ini alkilnya, baru disebutkan gugus fungsi alkoholnya. Kemudian ini disebut sebagai sekunder butil alkohol. Kenapa sekunder? Karena hidroksinya terikat pada posisi ini ya, sekunder. C-nya C sekunder. Jadi terikat pada butil gitu ya, pada butil, tapi posisinya sekunder gitu. Beda sama yang ini. Kalau ini kan primer ya.
Kalau primer tuh jarang disebut sih. Jadi primer itu jarang disebut, baru disebut itu kalau sekunder atau tersier. Kemudian ini tersier butil ya. Jadi ini tersier butil itu seperti ini. Nah, ini alkoholnya. Kemudian isobutil. Ini posisinya gini ya. Nah, iso tuh jadi apa ya? Letter L ya. Kalau ini beda kan ya. Kalau ini kan posisinya C-nya C tersier ya. Yang berikatan dengan hidroksi itu tersier, sehingga disebutnya tersier butil. Kalau ini dia belok posisinya. Jadi bukan apa ya? Kalau kita sebut sebenarnya hampir mungkin kalau secara digambarkan lurus jadinya sekunder butil sebetulnya. Tapi karena ini penggambarannya seperti ini, maka ini disebut sebagai iso. Jadi posisi CH-nya tuh tidak lurus seperti yang di atas. Oke, kemudian ini neopentil alkohol atau neoamil alkohol biasanya disebutnya. Gitu ya, jadi penamaannya berdasarkan radikofungsional atau berdasarkan penamaan IUPAC. Jadi nggak salah juga, dua-duanya bisa kalian gunakan untuk standar IUPAC. Oke, selanjutnya ini kalau di dalam suatu gugus senyawa terdapat 2 gugus hidroksil, maka nama senyawanya itu menjadi glikol. Glikol atau secara IUPAC dalam sistem substitusi IUPAC itu disebut sebagai diol. Ya, jadi penamanya kalian bisa gunakan glikol atau diol. Jadi kalau misalkan mau menggunakan glikol, berarti ini cukup disebutkan sebagai etilen glikol ya. Jadi etilen glikol. Kemudian ini ada propilen glikol. Kemudian ini ada trimetil glikol. Kok trimetil ya? Ini kayaknya salah nih. Oh, betul ding, trimetilen ya. Ada 3 metil. Nah, jadi bisa menggunakan yang glikol atau bisa menggunakan yang diol. Sama saja. Ya, jadi kalau yang diol itu berarti harus disebutkan lengkap ya. Posisinya ada di C nomor berapa. Kemudian penamaannya tinggal etanadiol. Jadi kalau ada nama senyawa diol gitu ya, berarti itu menandakan dalam struktur senyawanya terdapat 2 gugus fungsi alkohol. Baik, saya lanjut ke beberapa senyawa golongan alkohol ya. Ini mungkin reaksinya sebetulnya ada banyak, tapi yang saya bahas hanya yang teman-teman lakukan di praktek ya, yang ada kaitannya dengan pengujian di laboratorium. Jadi kalau di senyawa itu pertama ya, reaksi umumnya itu adalah reaksi oksidasi. Sudah masuk ke lab belum? Belum, Ibu. Oh, belum. Minggu depan. Minggu depannya lagi katanya masih responsi. Oh, minggu depannya lagi. Oke. Jadi nanti untuk pengujiannya ya, untuk senyawa golongan alkohol, ada beberapa senyawa umum yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa ini. Yang pertama adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu berbeda hasilnya antara alkohol primer, sekunder, dan tersier. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, yang bisa bereaksi ketika direaksikan dengan suatu oksidator itu adalah hanya alkohol primer dan sekunder. Sedangkan tersier itu tidak bereaksi. Nah, sebenarnya ini kaitannya dengan keberadaan gugus hidroksi yang ada di struktur senyawa. Bentar, saya gambarkan lagi ya. Kalau primer itu kan
Kalau primer, yang paling gampang ya, CH3 aja ya. Akan seperti ini ya. Atau ulang-ulang. Yang umumnya aja deh. Ini kan primer ya. Kalau sekunder itu berarti ini ya. Jadi reaksi oksidasi biasanya menggunakan suatu oksidator, bisa KMNO4 atau K2CR2O7. Kalau di kita biasanya pakai kalium permanganat ya. Yang diamati adalah perubahan warnanya biasanya. Jadi contoh KMNO4 itu warnanya ungu. Kalau misalkan bereaksi dengan alkohol, maka dia akan berubah warna. Jadi warna ungunya hilang. Bisa menjadi tidak ada warnanya, atau bisa menjadi berubah jadi coklat gitu. Nah, saya bahas ke sini ya. Jadi yang bisa bereaksi itu hanya alkohol primer dan sekunder. Sedangkan yang tersier itu tidak bisa mengalami reaksi oksidasi. Sebenarnya saya nggak akan bahas detail ya, cuman ini kaitannya dengan apa? Dengan ini ya. Ini kenapa bisa oksidasi 2 kali? Ini kaitannya dengan ketersediaan hidrogen yang ada di dalam karbon yang mengikat OH. Ini kan hanya 1 ya. Kalau ini 2. Jadi kalau kenapa ini bisa teroksidasi 2 kali? Karena dia memungkinkan menggantikan si hidroksinya yang 2. Kok hidroksi? Maaf, hidrogen. 2 hidrogen yang di sini gitu. Sehingga bisa mengalami perubahan gugus fungsi menjadi aldehid. Ada yang ingat nggak aldehid gimana? Rumus ininya? Aldehid. RCOR. OH, Ibu. Salah ini ya. RCOH ya. Bukan OH ya. Kalau ini mah asam karboksilat, maaf. Gini ya. Gini. Nah. RCOH ya. Nah, kalau yang asam karboksilat ini nanti berubahnya menjadi RCOOH. Itu ya, jadi kaitannya dengan itu, keberadaan hidroksi yang dimiliki oleh atom karbonnya. Sehingga kalau untuk alkohol primer memungkinkan teroksidasi 2 kali, sedangkan alkohol sekunder sekali saja berubah menjadi keton. Menjadi keton itu RCOR, aksen. Sedangkan alkohol tersier karena C-nya ini sudah tidak ada hidrogennya, maka tidak bisa mengalami reaksi oksidasi. Jadi biasanya KMNO4-nya nggak berubah ya. Kalau kalium dikromat, saya lupa warnanya kalau nggak salah kuning ya, kuning ke orange. Oke, kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi ini, kenapa disebut esterifikasi? Karena ya ini nanti hasilnya berupa ester gitu. Jadi reaksi pembentukan ester. Yang direaksikan adalah alkohol dan asam karboksilat. Jadi kalau kalian punya alkohol direaksikan dengan asam karboksilat, maka akan menghasilkan ester. Jadi ROH plus RCOOH akan menghasilkan RCOOR aksen. Ya, ini ester. Asam karboksilat, ini alkohol. Kemudian identifikasinya dari
baunya, karena memang bau ester itu khas, terutama untuk kalau kalian mereaksikan alkohol dan asam karboksilat yang sukunya pendek. Jadi alkilnya pendek. Nah, itu biasanya baunya menyengat gitu. Bukan kerasa ya, tercium gitu. Kayak seperti misalkan ini etanol, kalian mereaksikan etanol ditambah asam asetat. Kenal ya asam asetat? Nah, ini nanti hasilnya adalah etil asetat. Itu contoh aja. Etil asetat itu baunya kayak lem atau kalau kalian suka nyebutnya bau balon AA, tahu nggak? Yang balon kayak apa? Yang kayak odol terus ditiup tuh loh. Oh iya, Ibu tahu, Ibu. Iya, Nah, Bu itu tahu. baunya kayak gitu. Jadi ini reaksi esterifikasi ya. Jadi reaksi esterifikasi kalau menurut saya termasuk reaksi spesifik gitu, karena kalian bisa mengidentifikasi alkohol. Misalkan nggak tahu gitu ya, misalkan diberi sampel, maka kalian bisa lihat library-nya gitu. Kalau misalkan baunya seperti ini, itu apa gitu. Jadi karena memang spesifik gitu, untuk etanol plus asam asetat, bau yang terbentuk pasti seperti itu gitu. Terus ada juga yang biasanya aroma buah-buahan gitu, kalau yang pendek ya, suku pendek. Kalian bisa cari nanti. Esterifikasi. Kayak kemudian yang selanjutnya adalah reaksi diazo. Nanti reaksi diazo ini identifikasi warnanya warna merah ya. Kalau diazo itu tidak sespesifik esterifikasi gitu, karena hasilnya sama, merah aja. Jadi kalau hasilnya merah berarti positif ada gugus hidroksinya. Atau dia senyawa golongan alkohol gitu. Karena fenol pun nanti kalau nanti kalian masuk ke pengujian fenol, ini hasilnya juga merah gitu. Karena kan tadi ya kita sudah bahas di awal gitu bahwa di senyawa fenol itu juga ada ada gugus hidroksinya. Kalau kecepatan bilang ya, nanti saya ulang. Oke, selanjutnya udah dapet tadi 3 ya. Sekarang reaksi Lucas. Nah, untuk reaksi Lucas ini pereaksinya menggunakan ZnCl2 dalam suasana asam. Jadi menggunakan asam sulfat pekat. Ya mungkin kalau sekarang teman-teman lebih leluasa ya praktikumnya, tidak seperti teman-teman yang di D3 kemarin waktu semester 1, karena lemari asamnya kan belum bisa dipakai gitu. Kalau sekarang sudah bisa dipakai gitu. Jadi tidak ada keterbatasan untuk menggunakan senyawa-senyawa yang sifatnya pekat gitu. Jadi lebih bisa diujikan. Nah, untuk reaksi Lucas ini digunakan untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Jadi dilihat dari hasilnya ya. Kalau alkohol primer itu dia relatif tidak bereaksi, jadi larutannya jernih. Kemudian yang sekunder keruh, sedangkan yang tersier nanti terbentuk endapan. Ini dibedakan ya antara yang keruh dan endapan. Kalau keruh berarti kan nanti di bawah itu tidak ada. Jadi kalau keruh ya keruh aja gitu. Tapi kalau ada endapannya, berarti ini nanti di bawah ada presipitasi gitu. Jadi beda kondisi. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah iodoform. Ini nanti hasilnya berupa bau iodoform. Bau iodoform itu seperti apa ya? Bau betadin. Jadi nggak spesifik ya, kalau iodoform itu hasilnya sama semua. Cuprivyl juga sama semua, relatif warnanya biru tua ya. Jadi kalau di pengujian alkohol yang kalian lakukan mungkin yang spesifik itu hanya beberapa saja ya. Hanya reaksi Lucas, kemudian esterifikasi mungkin. Kalau yang lain kurang spesifik karena hasilnya sama.
Baik, untuk alkohol ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, saya lanjut ke ether. Sepertinya tidak ada, Ibu. Oke, Atau mungkin nanti. siap. Oke, jadi selanjutnya kita ke ether ya. Jadi kenapa kemudian pembahasan alkohol itu dibarengkan dengan pembahasan ether? Karena mereka merupakan suatu isomer. Isomer. Ada yang ingat isomer itu apa? Rumusnya sama tapi strukturnya berbeda. Ya, benar. Jadi alkohol dan ether, jadi penggolongannya tuh pasangannya seperti ini ya. Alkohol itu dengan ether, kemudian aldehid itu dengan keton. Ini asam karboksilat dengan ester. Nah, ini ketiganya adalah isomer gugus fungsi. Jadi mereka memiliki rumus molekul yang sama, tapi rumus struktur atau rumus molekulnya sama, tapi rumus senyawanya berbeda. Ini bukan rumah sakit ya, rumus senyawa. Rumus senyawa ya. Jadi artinya misalkan ya kita punya rumus molekul umumnya alkohol itu kan CN H2N plus 2O gitu. Nah, ini mereka misalkan yang simpel aja C2H C2H4 plus 2, 6 ya. Oh gitu. CN, kalau C-nya 2 berarti kan H2N plus 2-nya 6 ya. Nah, ini bisa membentuk alkohol, bisa membentuk ether. Alkoholnya apa ini? Yang paling simple ya, bisa membentuk etanol misalkan ya, yang paling gampang. Nah, ethernya dia bisa membentuk seperti ini. Nah, jadi ether itu kan kalau alkohol rumus umumnya ROH. Kalau ether rumus umumnya ROR. Itu ya, jadi kenapa pembahasannya disatukan. Tapi sifatnya jelas berbeda gitu karena gugus fungsinya beda gitu. Jadi kalau ini hanya secara struktural secara rumus molekul ya, dalam arti jumlah C, jumlah H dan jumlah O itu sama gitu, tapi mereka bisa membentuk suatu struktur yang berbeda. Oke, kemudian ini bedanya di situ ya. Jadi ether itu bedanya adalah posisi O-nya ya. Posisi O-nya itu di tengah-tengah. Jadi ciri-cirinya ether tuh seperti ini. O-nya tuh diapit oleh 2 karbon. Kemudian gugus alkilnya RR-nya ya. Ini bisa sama, bisa beda. Jadi R-nya bisa RR. Kalau RR itu berarti alkilnya sama panjang. Tapi kalau RR aksen berarti yang satu misalkan metil, yang satu etil, misalkan seperti itu. Jadi nggak masalah ya. Hanya perbedaan panjang alkilnya saja. Ini rumus umumnya ya. ROR atau ROR aksen. Kemudian dia bisa membentuk ini contoh yang simetris ya. R-nya sama panjang, contohnya di metil ether. Atau yang sering kita pakai di lab itu ada di etil ether. Ya, kalau misalkan nanti di lab diminta untuk pelarutnya ether, nah kemungkinan yang dipakai adalah di etil ether atau PE, petroleum ether.
Tapi senyawanya sama, senyawa eter juga. Kemudian selain membentuk senyawa alifatik ya, rantai terbuka, eter itu juga bisa membentuk suatu siklik, membentuk etilen oksida atau tetrahidrofuran. Kalau tetra itu berarti ini ya, cincinnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian ada juga yang bisa membentuk eter mahkota. Eter mahkota itu kalau jumlah O-nya banyak gitu ya, jumlah eternya banyak dan dia tersusun secara terpola ya, ada polanya. Nah, ini namanya eter mahkota karena menyerupai mahkota. Kemudian untuk penamaannya ya, sama seperti alkohol, jadi penamaannya ada nama radikofungsional umumnya. Jadi disebutkan dulu senyawa yang, rantai panjangnya, etil, kemudian baru rantai pendeknya, metil gitu. Urek-urekan. Ya, jadi ini adalah etil mewakili ini, kemudian metil mewakili yang depan, dan eter itu gugus fungsinya. Kalau misalkan sama panjang, ya kalian tinggal sebutkan berarti seperti tadi ya, ada 2 etil yang terikat pada oksigen eternya. Kemudian contoh yang lain ada, ini tersier butil, ya. Ini tersier butil, kemudian ini namanya fenil. Fenil itu aromatik yang ini mengikat satu tangannya mengikat atom yang lain. Namanya fenil. Makanya kalau ada OH-nya jadi fenol ya. Oke, itu contohnya. Kemudian untuk nama substitutif ya benar ya. Substitutif itu maksudnya penomoran ya, ada penomoran ya. Jadi nama substitutif IUPAC itu bisa dipakai ketika nama eter digunakan untuk menamai eter yang dia kompleks. Ikatannya lebih dari 1. Ini contoh penamaannya ya. Oh, maaf. Kalau yang tadi kan berdasarkan radikofungsionalnya. Kalau ini kan udah mulai kompleks ya senyawanya. Nah, teman-teman bisa gunakan penamaan berdasarkan nomornya ya. Jadi kalau ini sama ya. Yang panjang itu rantai utamanya, yang pendek itu cabangnya. Jadi ada 2 metoksi, ini metoksi. Ini metoksi itu ini. Metoksi, metana dan oksigen. 2 metoksi pentana. Pentana ya, kenapa nomor 2 ya ini di nomornya aja. Jadi dianggapnya sebagai cabang ya, 2 metoksi pentana. Kemudian ini 1 etoksi 4 metil benzena. Ini ya, ini 1, penomorannya dimulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi 1 ada etoksi, kemudian 4 metil benzen gitu. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat, oh di dalam cincin benzen itu ada metil di nomor 4, ada etoksi di nomor 1. Selanjutnya, ini ada 1,2 dimetoksi etana ya. Nah, ini cabangnya. Ini 1, 2, sama aja.
Ya, kemudian ada tetrahidrofuran, ada dioksan. Oke, kemudian untuk pembuatannya, sebetulnya pembuatan eter itu diturunkan dari alkohol. Jadi kalau kalian membuat dietil eter, maka yang direaksikan adalah etanol saja cukup gitu. Dengan suasana asam dan suhu yang tinggi, sehingga bisa menghasilkan dietil eter. Kalau misalkan mau bikin dimetil eter misalkan, berarti apa yang direaksikan? Kalau membuat dimetil eter berarti apa yang direaksikan? Kurang tahu, Bu. Kalau dietil eter itu kan 2 etil ya. Kalau metil itu kan berarti berapa? 1. 1. Berarti yang direaksikan adalah 2 CH3 Karena jelas untuk memutus suatu senyawa yang lebih kompleks diperlukan energi yang lebih besar. Kemudian kalau alkohol itu cenderung memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan eter atau hidrokarbon yang sebanding. Jadi kalau diurutin ya paling tinggi titik didihnya tuh alkohol ya di antara eter dan hidrokarbon. Karena di dalam alkohol itu dia memiliki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang menyebabkan dia titik didihnya cenderung lebih tinggi. Oke, kemudian sifat kelarutan. Alkohol pada umumnya dia larut pada pelarut polar. Ini paham nggak maksudnya? Coba kalian baca dulu, terus paham nggak? Ada yang bisa memberi contoh ya? Contoh coba. Masih on kan ya siang-siang? Jangan. Seperti ini ya Teh. Terus coba diberi contoh apa sama apa gitu perbandingannya. Yang contoh misalkan alkohol dengan gugus OH sama banyak, semakin banyak C maka sifatnya kurang polar. Nah itu contoh misalkan Teteh ngasih contoh aja. Ini sama ini yang lebih polar mana gitu. Karena yang ini lebih panjang gitu. Misalkan seperti itu atau ini lebih pendek. Misalnya metanol sama etanol lebih polar metanol gitu bukan, Bu? Iya betul. Jadi contohnya seperti itu ya paling simpelnya itu ya. Jadi yang etanol dan metanol berarti kepolarannya lebih polar yang metanol. Terus yang kedua.
Alkohol dengan gugus C sama banyak, makin banyak gugus hidroksinya, maka semakin polar. Dengan etanadiol. Nah, ini yang mana yang lebih polar? Etanol apa etanadiol? Etanadiol. Iya, seperti itu ya contohnya. Jadi artinya sifat kepolaran, sifat fisik ya, si titik didih, kemudian kepolaran atau kelarutan. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh struktur senyawanya dan juga gugus fungsinya. Oke, kemudian ini nanti teman-teman baca sendiri ya. Baca apa dibahas? Nah, ini Dibahas. hampir sama deh. Kenapa? Dibahas. Dibahas aja. Ini saya mah kuliah berdua ya. Berdua sama Endang. Jadi eter dan alkohol dengan berat molekul yang sama memiliki kelarutan dalam air yang sebanding. Jadi kalau kalian punya eter dan alkohol, berat molekulnya sama, maka kelarutan di dalam airnya sebanding. Jadi hampir sama kelarutannya. Ya, kalau secara titik didih beda, tapi kalau secara kelarutan mirip ya, hampir sama selama di sini ya berat molekulnya sama. Kemudian yang kedua, kelarutan alkohol dalam air menurun secara bertahap sebanding rantai hidrokarbon yang makin panjang. Tadi sebenarnya sudah dibahas di awal gitu. Jadi kepolaran itu akan menurun seiring dengan panjangnya rantai karbon. Oke, alkohol rantai panjang bersifat mirip alkana dan oleh karena itu kurang mirip dengan air. Artinya semakin nonpolar gitu. Jadi kalau rantai C-nya semakin panjang, maka dia kepolarannya semakin rendah. Butanol aja, kalau kalian campurkan butanol dengan air itu udah nggak bisa. Padahal C-nya baru 4 itu. Butanol dan air. Karena massa jenisnya biasanya udah beda. Sifat kepolarannya, massa jenisnya juga beda. Oke, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya selebihnya. Alkohol dan eter penting itu maksudnya adalah alkohol dan eter yang sering digunakan di lab gitu. Jadi saya masukkan beberapa contohnya ya, seperti misalkan metanol, kemudian etanol, etilen glikol, dietil eter. Nanti selebihnya teman-teman bisa baca sendiri detailnya ya satu-satunya gitu. Tapi kalau metanol, etanol itu kan memang pelarut yang universal ya, sering dipakai di lab gitu. Kalau etanol biasa digunakan untuk disinfektan gitu. Jadi kalau teman-teman di lab ada semprotan gitu, nah itu biasanya isinya disinfektan itu bisa berupa bisa berupa alkohol ya, atau bisa menggunakan tergantung ya, kalian udah belajar di K3 ya, kapan menggunakan hipoklorit, kapan menggunakan etanol. Nah, itu nanti bisa diterapkan di lab gitu. Jadi kalau etanol selain digunakan kita kenal sebagai campuran antiseptik ya. Nah, itu biasanya digunakan sebagai pelarut gitu. Pelarut-pelarut senyawa organik, khususnya untuk senyawa yang sifatnya polar. Kemudian kalau yang lain apa? Yang lain contohnya ada dietil eter sebetulnya ini juga pelarut ya, pelarut yang banyak digunakan di lab, tapi titik didihnya tuh sangat rendah gitu. Jadi kalau kalian nyimpen dietil eter lupa nutup, itu besok pagi bisa kurang banyak gitu karena menguap gitu. Kemudian kalau di etil eter nanti akan banyak kalian gunakan sebagai pelarut pada proses ekstraksi pemisahan gitu. Mungkin kalau di sebelum UTS kita masih banyak
praktikumnya terkait pengujian gitu. Tapi nanti setelah UTS, teman-teman akan banyak mempelajari tentang metode pemisahan. Nah, itu nanti pelarut yang digunakan salah satunya adalah ether. Tapi hati-hati dalam penggunaannya, karena memang si ether ini sifatnya anestetik gitu, pembius gitu. Jadi biasanya digunakan untuk pembius pada proses pembedahan gitu. Jadi jangan suka nyium lama-lama gitu ya baunya gitu. Jadi memang harus gunakan masker gitu. Kalau nggak nanti lama-lama ya mabok kalian jadi atau lama-lama jadi apa ya, kebal ya. Jadi orang yang kemudian sering berinteraksi menggunakan senyawa-senyawa ini gitu. Mungkin kan awalnya dosisnya kecil-kecil tapi lama-lama jadi besar bertambah dan akhirnya dia memiliki kekebalan tertentu terhadap anestetik gitu. Jadi nanti suatu ketika dia harus dibius diperlukan kadar yang lebih tinggi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk siang ini. Barangkali ada pertanyaan.